Kisah diceritakan di dalam istana. Terlihat Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk melamun. Kali ini Raja tampak murung, tak seperti biasanya. Wajahnya sedih dengan tatapan kosong, seakan Raja sedang memikirkan sesuatu. Kondisi itu membuat para menteri kerajaan menjadi bingung. Sebagian menteri merasa prihatin dengan kondisi raja, sementara yang lain masih penasaran mengenai penyebab raja tampak murung pagi ini. Dalam kondisi yang seperti itu, para menteri tidak berani menanyakan hal itu secara langsung kepada raja. Mereka khawatir raja akan murka jika waktunya tidak tepat. Setelah menunggu momen yang tepat, salah seorang menteri kemudian bertanya kepada raja, "Wahai Baginda Raja, maaf apabila hamba lancang. Kami para menteri merasa sedih melihat Baginda yang tampak murung tidak seperti biasanya. Bolehkah hamba mengetahui apa yang membuat Baginda merasa sedih? Barangkali kami bisa membantu Paduka," tutur sang menteri. "Wahai menteriku, semalam aku telah bermimpi sesuatu yang aneh. Dalam mimpiku itu, aku bertemu dengan kakek tua yang mengaku sebagai seseorang yang sakti. Kemudian ia menitipkan pesan kepadaku kalau negeriku akan dilanda bencana dan bahaya jika tidak mengusir orang yang bernama Abu Nawas," ucap Baginda. "Dalam mimpiku itu, sang kakek berpesan bahwa Abu Nawas hanya boleh kembali ke negeri ini, tapi tidak boleh berjalan, berlari, merangkak, menunggangi hewan apapun, serta tidak boleh menyentuh kakinya di atas tanah. Mendengar pesan itu, kini aku menjadi bingung," ungkap raja. Para menteri yang mendengarkan cerita dari raja kemudian berdiskusi untuk memberikan saran terbaik kepada raja. Tidak berselang lama, mereka kemudian memberikan saran kepada raja. "Wahai Baginda, menurut kami engkau perlu memanggil Abu Nawas dan meminta pendapatnya. Barangkali mimpi itu memang ada benarnya. Maka dari itu, Baginda, pertimbangkanlah untuk melaksanakan perintah dari mimpi itu demi keamanan negeri kita," ujar salah satu menteri. Mendengar saran dari para menteri, raja kemudian terdiam sejenak. Lalu raja menyuruh pengawal dan memerintahkannya agar segera memanggil Abu Nawas untuk menghadap. Beberapa saat kemudian, datanglah Abu Nawas dengan tenang menghadap sang raja. Terjadilah dialog antara raja dan Abu Nawas. "Wahai tuanku, hamba menghadap," kata Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah bermimpi sesuatu yang aneh tentangmu. Dalam mimpiku, aku harus segera mengusirmu jauh dari negeri ini. Jika tidak kulakukan, maka negeri ini akan terancam dalam bahaya," kata raja menceritakan mimpinya kepada Abu Nawas. "Baiklah Baginda, lalu apakah ada pesan khusus bagiku yang disampaikan mimpi Baginda?" "Ada Abu Nawas. Engkau hanya boleh kembali lagi ke negeri ini dengan cara tidak boleh berjalan, juga tidak boleh berlari, merangkak, menunggangi sesuatu, serta kakimu tidak boleh menyentuh tanah." "Namun rasanya itu terlihat sangat mustahil, Abu Nawas," jelas raja. Mendengar jawaban itu, Abu Nawas kemudian berpikir untuk menemukan solusinya. Namun sebelum itu, mau tidak mau, Abu Nawas sementara harus menuruti dulu permintaan Baginda Raja. Sebagai penduduk yang patuh, Abu Nawas akan berusaha menerima keputusan raja itu demi kepentingan bersama. "Baiklah tuanku, kalau memang itu kebijakanmu, hamba akan mematuhinya. Namun sebelum itu, izinkan hamba bertemu istri di rumah untuk beberapa saat," tambah Abu Nawas. "Baik," pungkas raja. Abu Nawas pun memohon izin untuk pamit dari kerajaan.
Abu Nawas kemudian langsung menuju ke rumahnya untuk menceritakan semua hal kepada istrinya. Pada akhirnya, Abu Nawas pun diberikan beberapa bekal oleh istrinya. Abu Nawas segera pergi dengan beberapa pakaian dengan menaiki seekor keledai. Sekarang Abu Nawas sedang menuju ke negeri terdekat dan melintas meninggalkan perbatasan negerinya itu. Waktu terus berjalan. Kabar mengenai perginya Abu Nawas dari negeri telah menyebar ke seluruh rumah. Sebagian penduduk ada yang merasa senang, juga ada yang merasa sedih. Mereka yang merasa senang berpendapat bahwa dengan tiadanya Abu Nawas membuat negerinya berjalan normal. Tidak ada Abu Nawas, artinya tidak ada lagi tingkah laku aneh yang menggemparkan penduduk. Namun bagi mereka yang sedih, kepergian Abu Nawas meninggalkan kesedihan karena tidak ada lagi sosok yang dapat menuntun mereka dalam teladan dan pemikiran secerdik Abu Nawas. Tidak terasa, sudah hampir 1 bulan Abu Nawas diusir dari negerinya. Sesekali terbersit di dalam pikiran Abu Nawas untuk pulang, menjenguk istrinya di rumah. Namun apa daya, hal itu tidak bisa ia lakukan dengan mudah, karena adanya larangan bagi dirinya kembali ke sana dengan berbagai syarat. Sekarang, jika Abu Nawas ingin kembali ke negerinya, maka ia harus berpikir keras untuk menemukan solusi agar bisa pulang tanpa melanggar larangan. Abu Nawas mengingat kata-kata Baginda Raja. Abu Nawas hanya boleh pulang kembali ke negerinya dengan syarat tidak boleh berjalan, berlari, merangkak, menaiki tunggangan apapun, serta tidak boleh menyentuh kakinya di atas tanah. Dari situlah Abu Nawas kemudian memiliki ide yang bisa membuatnya kembali. Keesokan harinya, Abu Nawas bergegas untuk kembali ke negerinya. Ia dengan percaya diri pergi karena telah memiliki cara untuk mengakali pesan dalam mimpi sang raja. Selang beberapa lama, betapa terkejutnya para penduduk melihat Abu Nawas sudah tiba di kotanya. Sontak, kabar kedatangan Abu Nawas itu menyebar. Sampailah kabar itu ke telinga raja, dan mendengar itu, raja benar-benar heran. Raja tampak sedikit kesal karena menganggap Abu Nawas telah melanggar titahnya menurut mimpi itu. Abu Nawas pun dipanggil untuk menghadap sang raja. Apa yang akan terjadi? Terjadilah dialog antara raja dan Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, bukankah sudah aku usir engkau dari negeri ini?" tutur Baginda dengan nada kesal. "Benar Baginda," jawab Abu Nawas dengan singkat. "Lalu bagaimana mungkin engkau berani kembali ke sini?" Abu Nawas pun berusaha menjelaskan dengan seksama. "Wahai tuanku, sesuai dengan titah dalam mimpimu, aku boleh kembali dengan berbagai syarat, di antaranya tidak boleh berjalan, merangkak, menunggangi sesuatu, dan kakiku tidak boleh menyentuh tanah. Dan aku sudah melakukan itu," jawab Abu Nawas. "Bagaimana mungkin engkau dapat sampai tanpa semua itu? Jangan coba-coba membohongiku, Abu Nawas." "Wahai Baginda, sebagaimana para pengawalmu melihat dan penduduk juga melihatnya, di sanalah aku Baginda, tidak berjalan, tidak merangkak, aku pun tidak menunggangi keledai itu, dan apalagi menyentuh tanah. Aku memeluk perut keledai itu, maka aku pun telah melakukan sesuai mimpi itu Baginda." Mendengar jawaban itu, Baginda pun menjadi tidak berdaya. Raja tidak bisa menolak pernyataan Abu Nawas yang memang masuk akal. Abu Nawas melakukan sebuah trik, yaitu dengan menunggangi keledai secara terbalik. Ia memeluk perut keledai itu sehingga dapat mengakali
persyaratan yang ada dalam mimpi Baginda Raja. Sungguh kisah yang menakjubkan. Lalu apa hikmah yang dapat kita peroleh dari kisah ini? Hikmahnya adalah belajar beradaptasi dalam situasi tertentu menjadi penting untuk dilakukan. Belajar dari Abu Nawas, adaptasi diperlukan untuk memecahkan masalah yang mungkin tidak pernah kita temui. Yakinkan diri kita bahwa kreativitas itu ada dan dapat muncul jika kita berusaha. Demikianlah kisah Abu Nawas yang diusir dari negerinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di episode selanjutnya.